Saya menikah pada hari yang sama dengan Sister D. Sister D merancang untuk menikah denganku. Saya mendapati diri saya duduk di ruang pernikahan rumah panjang Hou Mansion. Menikah dengan Sister D itu, saya selalu bangga dengan tunangan saya Xiao Yunqi. Saudari D berkata bahwa itu akan salah, tidak pernah berubah. Saya menerima, tapi kemudian dia menangis sedih. Di kehidupan lampau, setelah kematian, saya pikir saya akan pergi ke Elysium, dapat dibuka di mata. Saya mendapati diri saya mengenakan gaun merah. Dia juga mengenakan jilbab merah di kepalanya. Saya mendengar suara seorang gadis berbicara di luar rumah. Seekor burung murai. Apakah baunya enak? Saya memesannya dan menunggu kesemek datang. Ketika saatnya tiba, kita akan mengunci pintu. Biarkan mereka memasak nasi mentah dan memasaknya sampai akhir nasi. SST. Anda tidak bisa membiarkan orang-orang di Hou Mansion mendengar. Saya mengerutkan kening, penuh pertanyaan. Murai, bukankah ini gadis besar Sister D? Aku sudah menikah, bagaimana dia bisa ada di sini? Dan pelayannya, Xiao Yunming tidak pernah menjadi pelayan. Saya merasakan ada yang tidak beres. Segera robek jilbabnya, mata melihat sekeliling. Ini memang ruang pernikahan. Hanya saja spesifikasinya berbeda dengan kehidupan sebelumnya saat menikah dengan Xiao Yunming. Ruang pernikahan ini, spesifikasinya jelas jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Ada beberapa hal yang hanya bisa digunakan oleh para pelayan Hou Mansion, tapi saya tidak membuat keributan. Saya belum pernah melihat angin dan ombak di kehidupan saya sebelumnya. Itu saja, itu tidak masalah sama sekali. Aku berjalan perlahan ke pintu, jangkau dan dorong pintu hingga terbuka. Murai lihat, wajahnya kosong, nadanya mengerikan, dasar jerami. Bagaimana Anda bisa melepas jilbab sendiri? Dia mengulurkan tangan dan mendorong saya ke dalam rumah. Dia tampak sangat gugup, mataku berubah. Angkat tanganmu dan tampar dia. Apa yang kamu berani mengatur, Master? Burung murai itu tergeletak di tanah, menutupi wajahnya, matanya bersinar dengan kebencian. Gadis kedua adalah, ini jelas pernikahan gadis tertua kita. Mengapa gadis kedua muncul di ruang pernikahan? Saya tercengang, bahkan dipukuli terbalik. Luar biasa, tidak heran penting untuk memiliki Sister Supro. Benar saja, aku tertawa kecil, menundukkan matanya. Cermin belakang ada di belakangnya, masuk ke sudut mantel merah cerah. Pikiranku melintas, sudut bibir sedikit bengkok, kata dengan mengesankan. Maka saya harus bertanya kepada Anda pelayan dan menantu perempuan yang menemani pernikahan. Saya mengenakan jilbab saya sepanjang waktu. Tidak ada yang diketahui, ada yang tidak beres. Itu pasti kelalaian kalian para pelayan. Keluarga Pei yang hadir. Wen Yan berlutut dengan gemetar. Mulut dan mulut tidak tahu. Siapapun yang berinisiatif untuk mengaku akan diselamatkan. Jika tidak, semuanya akan dijual. Bawahan ini adalah semua orang yang mengerti Supro. Saya tidak berani menggunakannya seperti itu. Tapi tidak ada yang berani keluar dan menjelaskan apa yang terjadi. Saya melihat burung murai. Ini benar-benar manusia alat dari tanah. Tidak perlu apa-apa. Datang. Seret pelayan yang memprovokasi terang-terangan ini ke bawah. 30 mengapa Anda? Mereka tidak akan mendengarkan Anda, kata Magpie dengan arogan. Kemudian dia memelototi saya dengan penuh kemenangan. Salut di belakangku. Kemudian dia berlutut dan menangis. Pangeran harus menjadi tuan dari tuan kita. Oh, saya tidak tahu kapan saya datang ke sini. Xiao Yunqi bertanya dengan dingin. Apa yang harus dilakukan Tuhan? Seperti yang diketahui semua orang, pernikahan ini seharusnya milik gadis tertua di keluarga saya. Tapi gadis kedua tidak tahu cara apa yang dia gunakan. Dia menikah. Kasihan gadis besar kita. Aku akan menikahi pria yang bijaksana dan bela diri sepertimu. Sekarang dia hanya bisa berkomitmen pada putra kedua yang terkenal. Perlahan, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak memotongnya. Bagaimana Anda tahu bahwa gadis Anda hanya bisa berkomitmen pada tuan kedua? Bagaimana Anda tahu bahwa dia pasti berada di halaman tuan kedua sekarang? Wajah burung murai membeku. Kata-kata yang kuat tak perlu dikatakan. Tuan kedua membawa pengantin wanita. Ini tidak seperti kamu gadisku. Aku menggelengkan kepalaku. Apalagi yang ingin Anda katakan? Xiao Yunqi tiba-tiba tertawa, membuka mulutnya dan berkata bahwa saudara laki-laki kedua masih minum di halaman depan, tidak pergi ke halaman belakang. Sekarang Chang'an yang mengirim gadis kedua Su kembali. Ngomong-ngomong, aku membawa Nona Su kembali. Saya tidak peduli, terlepas dari kehidupan masa lalu dan sekarang. Menikah hanya untuk itu hanya di luar kendali keluarga Su. Chang'an memberiku kasar. Ulurkan tanganmu dan beri isyarat padaku untuk pergi. Jangan ragu untuk mengikuti. Tapi saya sampai di halaman polisi di kamar kedua. Su Pearl enggan pergi dengan Chang'an. Dia bersikeras bahwa dia beribadah dengan guru kedua. Sudah menjadi istri majikan kedua. Sama sekali tidak ada alasan untuk menukarnya kembali. Karena itu salah, maka itu akan salah. Terlebih lagi, dia sudah memiliki anak majikan kedua. Lihatlah dia dengan tidak percaya. Kamu gila dan aku memegangi kepalaku. Tidak, ini adalah dunia yang gila. Di kehidupan sebelumnya, Su Pearl menjadi pernikahan. Tapi aku selalu meremehkan
kehidupan Xiao Yunming. Dia selalu memiliki hati yang ditetapkan untuk itu. Adalah Xiao Yunqi yang merupakan pangeran dari Hou Mansion. Juga menikahi Xiao Yunqi sesuai dengan perjanjian pernikahan. Agar aku membantunya mendapatkan pijakan di Hou Mansion. Diem juga mengusulkan, biarkan aku menikahi adik laki-laki Xiao Yunqi, Xiao Yunming. Nyonya Xiao sangat gembira. Xiao Yunming dan kakak tertuanya Xiao Yunqi. Ini adalah kelompok kontrol hidup. Kakak tertuanya Xiao Yunqi berusia 15 tahun. Pada usia 17 tahun, dia mengikuti Marquis of Songyong ke medan perang untuk merebut kembali Kyushu Selatan yang telah direbut oleh Nanban selama bertahun-tahun. Eksploitasi bus di bawah tembok, kombinasi sejati antara sipil dan militer. Seorang jenderal muda yang menjanjikan. Bisa jadi Xiao Yunming yang merupakan adik laki-laki. Itu hanya orang yang tidak belajar dan tidak tahu bagaimana melakukannya. Hanya tahu 6 burung sabung ayam. Berlama-lama di pria asmara King Lou. Nyonya Xiao khawatir Xiao Yunming tidak bisa menikahi menantu perempuan. Secara alami ada orang-orang yang datang ke pintu. Jadi saya berada di hari kedua pernikahan Sister D. Menikah dengan Hou Mansion. Menjadi istri Xiao Yunming. Tidak ada yang memikirkannya. Langjun Xiao Yunqi angan-angan yang telah lama ditunggu-tunggu. Sudah terlambat untuk melepas jilbab di malam pernikahan. Karena dekrit suci yang mulia, dia pergi ke perbatasan. Terbunuh di medan perang. Tidak pernah kembali. Sister Chang tidak khawatir tentang janda. Semua jenis lemparan. Paruh kedua hidupnya secara alami berakhir dengan menyedihkan. Dan anak yang hilang Xiao Yunming berbalik setelah pernikahan besar. Baik sipil maupun militer. Kakak laki-laki dari Ordo, faksi Dashi, tidak hanya membela barat laut. Itu juga memperluas wilayahnya. Dia dinobatkan sebagai satu-satunya raja dengan nama keluarga yang berbeda di Dacheng. Dan saya secara alami membalikkan keadaan melawan angin. Menjadi seorang putri di tempat tinggi. Sejak itu, dia telah memulai puncak kehidupan. Aku memejamkan mata. Ketika aku membukanya lagi, aku telah mendapatkan kembali ketenanganku. Memikirkannya, Superl juga terlahir kembali. Dan sebelum saya kembali, aku menatapnya. Hanya menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Awalnya, sang putri di kehidupan sebelumnya melakukannya dengan sangat disesalkan. Itu semua adalah pilihan yang tidak disengaja. Tidak apa-apa. Chang'an, saya pikir saya lebih baik kembali ke Taman Wutong. Kamu harus bersaksi bagiku dan pangeran. Pernikahan ini bukan sesuatu yang ingin saya rampok. Bahkan jika Anda harus mengubah pernikahan. Bahkan jika Anda harus menjanda. Saya juga tidak tahan dengan tuduhan itu. Chang'an melihat wajah asli Superl dengan jelas. Menatapnya dengan jijik. Bagi saya baik dan menyenangkan. Hanya ada wanita seperti Nona Suer. Layak untuk dilihat kita. Lihatlah keindahan hari yang indah ini. Jangan biarkan Anda menunggu. Saya menjawab. Berbalik dan bersiaplah untuk pergi. Anda bisa berjalan ke pintu. Mau tidak mau saya memberikan pengingat. Anak yang baik. Anda memberikannya kepada saya. Hanya saja, jangan menyesalinya di masa depan. Saya tidak akan menyesalinya. Saya akan melakukannya nanti. Dia menyadari bahwa dia terlalu banyak berbicara. Menutupi mulutnya dengan keras. Bagaimanapun, saya, Tuan Kedua She, akan dapat melebarkan sayap elang di masa depan. Sesuatu yang luar biasa. Maka saya berharap yang terbaik untuk Anda. Saya terdiam sejenak. Angkat kaki Anda dan pergi tanpa melihat ke belakang. Aku belum memasuki kuil Shamore. Kemudian saya mendengar suara papan berdetak di dalam. Ada jeritan burung murai. Aku melirik Chang'an. Bagaimana situasinya? Tuan marah pada sang putri. Saya belum sampai di sana. Dia tahu saya akan kembali ke sini. Berita apapun di rumah tidak bisa lepas dari telinga dan mata tuannya. Kemudian dia mengangguk pelan. Setelah burung murai terluka parah dan terbawa pergi, pembantu lain, Oriole, segera menyerahkan mas kawin Sister D. Dan saat ini, dekrit yang mulia juga telah datang. Tentara Beidi menekan perbatasan. Feng Xiaoyun juga seorang marshal. Pimpin sekarang 100.000 pasukan keluarga Xiao melawan musuh. Saya tidak terkejut. Ini adalah jalan yang akan dia ambil. Saya tidak bisa bersembunyi dari seorang wanita kecil. Juga tidak mungkin membuat Beidi segera mundur. Saya ingat strategi bagus Xiao Yunming untuk mundur dari musuh. Menuliskannya dalam semalam. Juga diam-diam membantu memelihara biji-bijian dan rumput. Alasan mengapa Xiao Yunyi meninggal di kehidupan sebelumnya. Xiao Yunming dan saya telah menganalisis. Alasan utama atau istana memiliki hadiah raja yang berbahaya dan korup ditemukan oleh Xiao Yunyi. Orang-orang itu mencoba menutupi hal-hal kolusi dengan musuh asing. Hampir 30.000 Xiao Yunyi dan pasukan keluarga Xiao-nya terbunuh. Jika bukan karena Xiao Yunyi sebelum dia meninggal, penempatan dilakukan Dian Menpas. Itu hampir rusak. Saya mengingatkan Liang Che tentang beberapa peristiwa penting. Masukkan ke dalam dompet Anda sendiri. Kirim orang untuk bergegas dengan tentara dan kirimkan kepadanya. Percaya atau
atau tidak. Saya tidak peduli dengan apa yang terungkap, selama Xiao Yunyi bisa tetap hidup. Apa-apa, bukan karena saya takut janda, tapi serigala yang berdiri di langit mati seperti itu. Sayang sekali, teh disajikan keesokan harinya. Pelayan Yunying membantuku menyegarkan diri, menghela nafas dan berkata bahwa dia baru saja mengatakan bahwa gadis besar itu bodoh. Saya tidak ingin melakukannya dengan selir saya. Menikahi anak yang hilang. Aku masih berpikir bahwa kamu akhirnya sampai pada akhir kepahitanmu. Alis terangkat. Itu bagus. Nantinya, gadis besar yang akan menyajikan teh akan bangga lagi. Aku mengerucutkan bibirku. Tentu saja saya tahu apa yang dia maksud. Jangan khawatir, dia hanya akan lebih malu dariku. Aku akan berdiri dan pergi. Penatua Mo telah menunggu lama. Itu ke pintu aula depan. Sister Di dan saya kebetulan bertemu. Dia mengangkat dagunya dengan penuh kemenangan. Penuh kebencian, dia mengatakan bahwa dia menikahi hantu berumur pendek. Anda hanya menunggu untuk menjanda. Aku, Wen Yan, buru-buru menjauh darinya. Wanita ini hidup kembali. Tidak ada pertumbuhan. Saya pikir ini adalah Su Menshan. Biarlah dia menjadi berkat. Benar saja, saya baru saja menjauh darinya. Sebuah cangkir teh jatuh di kaki Suju. Ini adalah didikan yang baik dari selir Shang Shufu. Berani menindas saudara perempuannya di depan umum. Mengutuk kakak laki-laki tertuanya untuk berbicara. Dia adalah kepala keluarga Xiao, juga ibu kandung Xiao Yunqi dan Xiao Yunming, Li Rong. Li Rong menemani Zhong Yonghou ke medan perang ketika dia masih muda. Berpartisipasi dalam banyak pertempuran. Nilai gaya superior. Dia adalah pahlawan wanita sejati. Bahkan jika dia berusia lebih dari 40 tahun sekarang, masih tuli dan berpandangan jernih. Jadi jangan berpikir bahwa jika Anda jauh, orang lain tidak akan mendengar. Di Hou Menshan yang menganjurkan seni bela diri ini, Anda harus berhati-hati dalam apa yang Anda katakan dan lakukan. Anda tidak dapat meminta siapapun untuk memegang pegangannya. Ini masih pagi. Saya tidak melakukan apa-apa. Ada mutiara Su untuk perbandingan. Entah kenapa memenangkan cinta ibu mertuanya. Tapi saya juga mengerti. Kebanyakan dari mereka masih bersalah dan mencintai rumah dan hitam. Saya ternoda dengan cahaya Xiao Yunqi. Jadi saya akan melakukannya sekarang. Adalah menggunakan Xiao Yunqi untuk mengharamkanku mendapatkan cahaya sekarang. Pada saat yang sama, dia mengandalkan dirinya sendiri untuk mendapatkan pijakan yang kokoh di Hou Menshan. Besi juga harus keras. Anda tidak bisa mengandalkan rasa bersalah mertua Anda untuk membuat inci. Jika tidak, itu ditakdirkan untuk berakhir buruk. Di kehidupan sebelumnya, ketika Mutiara Polos menyajikan teh, awalnya, mertua juga sangat menyedihkan dan bersalah. Tapi dia selalu memiliki wajah yang dingin. Tidak baik memanggil mertua Anda dekat. Kemudian, berita kematian Xiao Yunqi datang. Peti mati belum dikuburkan, dan dia mencari kematian dan hidup, memaksa mertuanya untuk menyetujui pernikahannya lagi. Tetapi ketika dia baru menikah, suaminya meninggal. Semua orang mengira dia adalah seorang kof. Ditambah nama pernikahan kedua, tidak ada yang akan mempekerjakannya sebagai menantu dari keluarga kaya. Sebagian besar orang yang melamarnya adalah selir. Entah itu kaki samping yang turun dan keluar, atau itu selir. Dia sombong. Bagaimana cara melihat? Tunggu Xiao Yunming menjadi pangeran. Melihatku melebarkan sayapku dan terbang tinggi dan menjadi seorang putri. Di mana dia bersedia untuk menghancurkanku. Memohon ayahnya untuk membantunya menghubungi pangeran. Dia naik ke tempat tidur pangeran. Saya pikir itu adalah posisi resmi ayah saya. Bagaimana Anda bisa mencampur selir samping? Tapi putra mahkota hanya memberinya gelar selir. Dan dia memasuki rumah pangeran tidak lama kemudian. Putri mahkota keguguran. Dia menjadi kambing hitam orang lain. Dibunuh oleh tongkat putri mahkota. Saya berpikir dia sekarat selangkah demi selangkah. Saya gemetar. Datang dan pikirkan tentang itu. Bahkan jika Anda menjanda, lebih baik daripada dibunuh dengan tongkat. Sejujurnya, Hou Menshan kaya. Saya hanya tidak mendapat masalah. Bahkan jika itu seorang janda, saya akan dapat menjalani sisa hidup saya dengan damai. Belum ada yang menambah masalah mereka sendiri. Betapa baiknya Xiao Yunming termotivasi di belakang. Memang menjanjikan. Mari kita jujur. Saya selalu merasa tidak nyata. Dan saya selalu merasa aneh. Misalnya, dia jelas tidak bisa berhenti menginginkanku. Tapi itu selalu berhenti di menit terakhir. Mungkin dia tidak bisa. Bagaimanapun, dalam kehidupan terakhir saya menikmati kemuliaan dan kekayaan. Suami adalah satu-satunya favorit. Tapi satu-satunya penyesalan adalah saya tidak menjadi wanita sejati. Dia juga tidak melahirkan seorang anak laki-laki. Pasangan itu tidak merasa seperti itu ketika dia masih muda. Ketika Anda tua, Anda benar-benar iri pada orang lain. San Huanxi masih memikirkannya ketika dia sekarat. Baik pria maupun wanita. Bahkan jika itu hanya satu. Jadi dalam kehidupan ini, dengan segala cara, saya harus punya bayi. Pikirkan seperti ini. Saya punya ide di benak saya. Jadi ketika ibu mertua saya meraih tangan saya dan berkata 11R. Di masa depan, Hou Menshan ini akan menjadi
menjadi milik suami dan istri Anda. Cepat atau lambat, keluarga ini harus bertanggung jawab atas Anda. Anda dapat belajar dari saya sekarang. Saya melihat kunci gudang. Pasangan langsung buru-buru melambaikan tangannya. Ibu, kamu masih muda. Bisnis rumah. Lebih baik Anda melakukannya. Saat dia berbicara, saya melirik Suju. Lebih baik biarkan adik-adikmu membantumu. Dia hamil. Atau Anda datang. Ibu, aku tidak mau. Ibu mertua menarik wajahnya. Mengapa? Aku melirik perut Superl dengan iri. Ini benar-benar asam. Saya ingin bayi juga. Ibu, saya ingin pergi ke barat laut untuk mencari suami saya. Saya sudah memikirkannya. Dalam kehidupan ini, dia benar-benar menikahi Xiao Yunqi. Tidak masalah apakah dia mati atau tidak. Bagaimanapun, dia harus membantuku melahirkan. Kali ini ke barat laut. Bahkan jika itu dengan dinding. Saya juga akan memintanya untuk membayar jatah publik. Adapun Master Li terlalu mudah bagiku. Rumah raja telah menjadi ukuran bisnis keluarga. Saya masih takut akan ini. Hanya saja dia sudah menikmati ketenaran dan kekayaan di kehidupan sebelumnya. Pemandangan tidak. Saya benar-benar tidak peduli dengan orang-orang dalam hidup ini. Sekarang saya hanya ingin suami dan istri, Qin She dan Ming. Rumah itu penuh dengan anak dan cucu. Saya pikir ibu mertua saya akan keberatan. Saya tidak berharap dia memujinya berulang kali. Layak untuk menantu perempuan Li Rong saya. Seperti ibuku mendukungmu. Saya langsung tersenyum. Terima kasih, ibu. Kemudian saya membawa wajah perunggu ibu saya dan setumpuk tiket perak kembali ke Taman Wutong. Superl berkata dengan cemburu di sepanjang jalan. Jika aku tidak membiarkanmu, hal-hal ini harus menjadi milikku. Lagi pula kau harus memberiku setengah. Aku meliriknya, atau sebaiknya kita mendapatkan suamiku kembali. Jangan berpikir dia meraih pinggangnya dan segera melarikan diri. Seolah-olah seseorang mengejarnya. Aku memikirkan perutnya. Dipelajari tetapi tidak dapat memahami. Karena Superl bisa mengandung anak Xiao Yuming. Ini menunjukkan bahwa dia bukan tidak mungkin. Tapi mengapa dia tidak memuaskan saya di kehidupan sebelumnya? Jangan beri aku anak-anak. Mungkinkah kasih sayangnya padaku palsu? Saya merasa gigi saya gatal. Saya ingin menggigit seseorang, tetapi saya pikir itu semua masalah kehidupan saya sebelumnya. Pada akhirnya, tidak ada bayi. Dalam kehidupan terakhir saya luar biasa. Lupakan saja, saya tidak mau. Mari kita pikirkan cara mendapatkan Xiao Yunqi. Adalah hal yang benar untuk memasukkan anak ke dalam perut Anda terlebih dahulu. Saya mempersiapkan dengan hati-hati selama 3 atau 4 hari. Ucapkan selamat tinggal pada mertuamu. Kemudian dia diam-diam meninggalkan rumah dan meninggalkan Kyoto. Menyamar sebagai pebisnis. Dicampur dalam karavan keluarga Huang Xiangsu. Pergilah ke barat laut. Hanya pelayan Yunyin yang menemaninya. Ada juga 2 penjaga. Tentu saja, ada juga kenyamanan yang diberikan ibu mertua saya dalam kegelapan. Ini adalah prajurit pribadi yang dilatih ibu mertua saya saat itu. Saya dapat memblokir ratusan satu persatu. Saya tahu ibu mertua saya juga sangat khawatir. Saya hanya meminjam tangan saya untuk membantunya. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang ingin saya lihat. Dan perjalanan ini, saya tidak hanya untuk anak-anak, juga semakin dekat dan dekat dengan simpul mati Xiao Yunqi. Saya tidak merasa nyaman untuk pergi dan menatap biji-bijian dan rumput saya sendiri. Menangguhkan intelijen militer dan ratusan penjaga rahasia ini. Agaknya, tidak apa-apa untuk menyelamatkan hidupnya. Karavan berjalan ke Seoul di barat laut. Saya bergabung dengan orang-orang yang telah saya kirim untuk mengumpulkan makanan. Pemimpinnya adalah paman saya Huang Xin. Paman bekerja keras. Saya bertemu dengannya di dermaga Seoul. Bersiaplah untuk mengambil jalur air. Nah, cepat untuk mengambil jalur air. Saya mengerutkan kening. Namun, mudah untuk bertemu bandit air ketika jalur air mencapai Yanmen Pass. Ada juga bandit gunung di jalan. Jangan khawatir, kami siap memberi penghormatan. Mengangguk padaku juga. Sangat menghibur memikirkannya. Seharusnya baik-baik saja. Tidak perlu memberikan bakti. Kami memiliki lebih kuat dari mereka. Apa yang saya dekati dengannya? Matanya berbinar. Itu lebih aman. Kembali ke penginapan. Aku menulis surat kepada kepala pengawal kegelapan. Kirim seseorang ke barak sesegera mungkin. Biarkan pangeran mengirim seseorang untuk menjawab. Aku menggosok daguku. Semakin Anda memikirkannya, semakin indah jadinya. Kali ini, uang untuk kumpulan biji-bijian dan rumput ini akhirnya dapat ditemukan. Surat itu dikirim. Saya membawa Yunying ke Seoul selama 2 hari lagi. Sebelum berangkat dengan perahu. Awalnya, itu mulus berlayar selama 5 hari. Paman bilang ada ngarai di belakang. Dikelilingi oleh pegunungan di kedua sisi. Ini adalah tempat termudah untuk menyembunyikan bandit air. Oh ayolah, saya tidak takut mereka datang. Aku menjentikan jariku. Arogan berkata, saya khawatir mereka tidak akan datang. Saya tentu tidak
tidak akan dibiarkan tidak ditargetkan. Itu karena saya sepenuhnya siap untuk itu. Jika Anda tidak bisa bertarung, itu hanya bisa menunjukkan nasib buruk. Bagaimanapun, hidup ini dicuri. Coba saja, perahu memasuki ngarai. Semua orang bersorak 120.000 kali. Saya khawatir tentang bandit. Bandit air muncul seperti yang diharapkan. Saya duduk di kabin, minum teh dan menghibur. Dia terus datang untuk melaporkan surat itu. Pamanku duduk di seberangku. Begitulah cara itu bisa menjadi baik. Mungkinkah kapal berisi biji-bijian ini? Ini akan murah, mereka tidak bisa membuatnya. Aku mengangkat mataku. Lihat dia lucu. Bukankah ini jalur air yang Anda putuskan untuk diambil? Saya menyesalinya. Ini di atas air. Tidak ada tempat untuk menyembunyikan biji-bijian. Sayang sekali membuangnya ke dalam air. Haha, aku melihat penampilan pamanku yang pahit dan penuh kebencian. Tawa jahat, kamu gadis sialan. Saya juga menertawakan paman saya dan berkata dengan marah, baiklah untuk kami, jangan pindahkan dulu. Tidak butuh waktu lama. Segera setelah saya selesai berbicara, seorang pria masuk dengan monyet kurus. Singa terbang dan dia menyelinap ke perahu. Tergelincir, bebek yang bagus, saya bersiap-siap, ucapnya gembira. Bagaimana dengan berita dari barat? Evian dan sekelompok orang telah tiba di 10 pegunungan, 10 mil dari sini. Kirim seseorang untuk membawa monyet ini untuk mengambilnya. Beritahu Evian, ini adalah kesempatan langka. Pastikan untuk menangkapnya. Saudaraku, bisakah kamu makan harum dan minum pedas? Semuanya terserah mereka. Mata seorang pria berbinar, tidak sabar untuk berlari. Hal semacam ini untuk merampok bandit air. Jangan melakukan terlalu banyak uang. Kemudian orang-orang ini, mereka semua dimasukkan oleh saya dan Xiao Yunming ke dalam divisi air keluarga Xiao, menjadi pelopor divisi air Qiongzhou. Siapa yang menyuruh mereka berbuat jahat kepada orang-orang ketika tinju mereka keras, dapat dibuang dengan lemah. Ketika kita memiliki tinju yang keras, secara alami, mereka juga dapat dieksploitasi. Ini disebut satu laporan dan satu laporan. Kita melakukan hal yang benar untuk surga. Aku akan membiarkan Xiao Yunqi menjawab kali ini, bukan untuk menerima biji-bijian dan rumput. Sebaliknya, itu untuk menerima kekayaan bandit air, menerima sinyal yang berhasil, orang-orang di perahu kami dan awan lurus yang turun gunung. Bersama-sama, mereka mengambil sarang bandit air, dan tidak hanya mengikat mereka dan dibawa ke barak. Saya mendapat banyak persediaan kapal lagi. Ada juga beberapa peti emas dan perak. Jika bukan karena fakta bahwa para bandit memiliki 2 kapal yang tidak kecil, aku benar-benar tidak bisa membawanya. Kapal itu berlabuh di perbatasan dermaga Huang Pingcheng. Begitu saya keluar dari kabin, saya melihat Xiao Yunqi berdiri di pantai. Angkat alis Anda sedikit. Dia melompat ke geladak untuk menjemputku. Aku melihat tangannya yang terulur, beberapa tercengang. Ada apa? Dia bertanya padaku sambil tersenyum. Dia melihat bekas luka yang tergeletak di telapak tangannya dengan ekspresi serius. Inilah yang terjadi. Saya memanjat pohon ketika saya masih kecil. Mengapa Anda begitu serius tentang hal-hal sepele? Tidak apa-apa. Saya dibawa ke darat olehnya. Kejutan di hatiku luar biasa. Jika itu yang saya pikirkan, dapat menjelaskan embrio warna Xiao Yunming. Mengapa kamu tidak menyentuh kecantikan sepertiku? Kecuali dia bukan Xiao Yunming yang asli dan Xiao Yunqi. Saya pasti tidak bisa berbuat apa-apa dengan saudara laki-laki dan menantu perempuan saya. Tapi mengapa? Mengapa Xiao Yunqi memasukkan kematiannya? Kemana Xiao Yunming pergi lagi? Saya dibawa ke rumah jenderal di kota Huangping dengan berat hati. Terima kasih kali ini. Wajah Xiao Yunqi penuh rasa terima kasih. Ada senyum di sudut mata dan alisnya. Kemudian dia menjadi serius lagi. Besok aku akan mengirimmu kembali. Saya tidak akan kembali. Dia dalam bahaya di sini. Kondisinya juga sulit, bukan untuk Anda. Kamu bisa memperlakukanku juga. Aku menatapnya dengan sungguh-sungguh. Kali ini, saya membawa biji-bijian dan rumput secara bersyarat. Dia mengangkat alis karena terkejut. Mengapa Anda tidak berpikir saya akan menyumbangkan makanan secara gratis? Aku tidak memiliki hubungan denganmu. Dia tersenyum pahit. Kondisi apa? Aku menunjuk ke arahnya. Angkat matamu untuk bertemu dengannya. Saya ingin Anda memenuhi kewajiban suami istri Anda. Saya ingin rumah bundar, juga memiliki anak. Anda, wajah Anda itu terlihat dengan mata telanjang. Dia melihat sekeliling dengan lemah, berbisik, bagaimana kamu bisa begitu berani? Bukankah wajar untuk berani menikah dan memiliki anak? Aku memandangnya dengan aneh. Saya tidak berpikir itu berani. Kehidupan lampau tersirat seumur hidup. Saya tidak tahu bagaimana rasanya menjadi seorang wanita. Anda tidak boleh begitu jujur dalam hidup ini. Saya memikirkan fakta bahwa dia tidak pernah menyentuh saya di kehidupan sebelumnya. Saya sedang memikirkan identitas. Pikirkan dia selalu begitu bersih. Bukannya aku menatapnya dan bertanya, tidak bisakah kamu? Dia mencibir. Kemudian cobalah. Dia menggendong saya kembali ke rumah. Itu disiram 3 kali pada malam hari. Saya tidak bisa melakukannya lagi. Mohon belas kasihan. Dia hanya membiarkanku pergi. Bukannya dia
saya tidak bisa. Itu terlalu kejam. Tinggal di kota Huangping selama 2 bulan. Saya telah membantunya dengan logistik, kirim biji-bijian dan rumput untuk menyelesaikan tentara yang terluka dan jenderal yang menyedihkan. Ada juga lemparan yang bertanggung jawab untuk dilempar dan diputar olehnya. Tentu saja, dia berada di barak hampir sepanjang waktu. Saya kembali 7 atau 8 kali sebulan. Pengurus rumah tangga mengatakan bahwa dia hanya akan kembali karena saya ada di sana. Jika tidak, tetaplah di barak. Semakin dekat dia dengan kematiannya, semakin gelisah saya. Saya selalu merasa seperti sesuatu akan terjadi. Pagi-pagi sekali pada hari kelahiranku, dia adalah musuh saya. Berjanjilah bahwa setelah aku mundur dari musuh, dia akan kembali dan makan bersamaku. Saya dengan enggan mengirimnya pergi. Pada akhirnya, saya tidak khawatir tentang itu. Paling tidak, bawa semua penjaga dan penjaga rahasia. Bergegas ke medan perang Yanmenpas. Saya berdiri di puncak bukit. Saksikan dia keluar dengan 30.000 tentara. Ada sekitar 30 atau 40.000 orang di sisi lain. Ketika kedua pasukan saling berhadapan, aku mengambil teropong di dadaku dan melihatnya. Ketika Jenderal Lawan dan Xiao Yunqi berhadapan langsung, saya melihat divisi militer wanita di sisi lain, membangkitkan senyum aneh. Matanya tanpa sadar beralih ke tentara kita. Saya mengikuti garis pandangnya. Terkejut, seberapa jauh jangkauan Anda? Tembak panah itu. Tidak, saya buru-buru memblokirnya lagi. Anda tidak bisa bertindak gegabah. Ada lebih dari satu anak panah di menara Yanmenpas. Saya khawatir ada puluhan ribu. Jika anak panah ini 10.000 anak panah ditembakkan sekaligus, bukankah itu pasti kematian? Aku mengepalkan tanganku dengan gugup. Seorang pria seharusnya tidak bertindak gegabah. Jadi apa yang harus dilakukan? Saya ingin memikirkan putra kedua. Apa yang saya cari? Kebetulan melihat Xiao Yunming memegang pisau, memegang leher pengkhianat pengadilan. Dia mengatakan sesuatu dengan kejam, dan mereka semua mengambil pedang itu. Aku menghela napas lega. Hanya saja bagaimana Xiao Yunming ini bisa datang ke sini? Tidak, saya harus meminta orang-orang mengawasinya. Jika dia meninggal, mungkin Xiao Yunyi akan melakukannya lagi. Bukankah aku akan benar-benar menjadi janda? Masih menatap suaminya Cheng. Paman kecil itu menonton betapa sakitnya makan kain. Satu pria, Anda membawa beberapa orang untuk tinggal di sisi putra kedua. Jika Anda ingin saya menjanda, maka saya hanya bisa menerima nasib saya. Saya melihat kekalahan musuh, putar dok dan pergi. Xiao Yunqi selamat dari bencana itu tanpa cedera. Paman kecil ada di sini lagi. Saya secara khusus menyiapkan meja besar makanan dan minuman lezat. Keluarga bersenang-senang bersama. Ternyata romansa Xiao Yunming semuanya berpura-pura. Untuk menghindari kecurigaan kekaisaran, keturunan keluarga Xiao tidak bisa mengambil terlalu banyak risiko. Ada kakak laki-laki yang luar biasa berbakat. Adik laki-laki itu tidak belajar dan tidak tahu bagaimana melakukannya. Ada pegangan untuk Yang Mulia. Yang Mulia dapat menurunkan kewaspadaan Anda. Kali ini, orang-orang Xiao Yunming di jalan menyebarkan berita. Tahu bahwa seseorang akan menyakiti Xiao Yunqi. Saya mabuk dan berbaring di gedung hijau selama beberapa hari dan tidak kembali. Faktanya, tentara datang untuk menyelamatkan orang secara diam-diam. Yunming, terima kasih kakak laki-laki yang menunda Anda. Xiao Yunqi berkata dengan sedikit rasa bersalah. Selama aku tahu aku lebih baik darimu, aku akan keluar lebih awal darimu di kehidupan selanjutnya. Saya harus mendapatkan seorang pangeran. Sok, kata Xiao Yunming bercanda. Saudara-saudara mereka minum dan berbicara dengan riang. Saya terkejut dengan pernyataan ini. Itu semua Xiao Yunming yang meninggal. Xiao Yunqi kehabisan kompensasi. Mungkin dia akan menjadi adik laki-laki. Penuhi keinginannya untuknya. Saya mengerti. Saya kagum dengan persaudaraan di antara mereka. Untungnya, semuanya berjalan lancar setelah itu. Kami juga kembali ke pengadilan bersama. Saya sudah memiliki bayi di perut saya saat ini. Perjalanan ini tidak, tapi dalam perjalanan, dia dibunuh. Xiao Yunming terluka parah. Saya tiba-tiba merasakan perasaan tidak nyaman. Xiao Yunqi berkata bahwa jika dia melakukannya, dia tidak akan lebih baik. Saya akan tinggal di tempatnya. Dia menatapku dengan rasa bersalah di matanya. Aku meringis. Anda tidak bisa mati. Anda ingin meninggalkan anak Anda. Ingin menggunakan istrinya. Tidak mau. Saat saya berbicara, saya mengambil jarum perak dan menusuknya menjadi landak. Untungnya, di kehidupan saya sebelumnya, saya cukup beruntung untuk mempelajari jarum permajaan 9 transmisi. Meskipun poin lelah, tapi itu bisa menyelamatkan nyawa. Saya bisa menjaga tulang rusuk saya. Diturunkan pangkatnya,
dan kami menemani Xiao Yuning keluar. Saya pulih selama lebih dari setengah tahun. Saat Anda siap untuk pulang, aku akan melahirkan lagi. Melahirkan seorang anak dan dikurung. Itu ditunda selama 2 atau 3 bulan lagi. Dia memasuki Beijing pada bulan Maret tahun berikutnya. Saya adalah klan Wan yang mengembara. Setelah kembali ke rumah, dia menyusut di halaman setiap hari untuk menemani bayinya. Saya tidak ingin peduli dengan bisnis keluarga Zhongkui. Perbendaharaan pribadi Xiao Yunqi tidak bisa membuat kita mati kelaparan. Super sekarang bertanggung jawab. Zhongkui menemukan segala macam kesalahan setelah melihatku kembali. Saya kesal berdiskusi dengan Xiao Yunqi untuk putus. Kami tidak menginginkan gelar ksatria. Xiao Yunqi memiliki rumahnya sendiri. Kami langsung pindah. Derajatnya dari Xiao Yuning ini lebih aman mewarisi keluarga Xiao yang hanya bisa makan, minum, dan bersenang-senang. Pembagian keluarga adalah apa yang ingin dilihat kaisar. Telah meringkuk bersama menjadi raksasa. Orang superior mana yang bisa menyukainya? Dan Xiao Yuning berkata bahwa dia memiliki kemampuan. Itu juga benar untuk menjadi nafsu. Terkadang akting terlalu berlebihan. Itu telah menjadi warna aslinya. Dia mulai mengambil selir kamar demi kamar. Tentu saja, dia juga perlu mempertahankan kepribadian seperti itu. Super menangis ketika kamu bertemu denganku. Sering marah dan penuh kebencian, tetapi tidak berdaya. Dia mengatakan mengapa anak yang hilang itu kembali ke pria di kehidupan sebelumnya. Tidak ada jalan kembali dalam hidup ini. Mengapa hantu Xiao Yunqi yang berumur pendek tidak mati? Anda pikir Anda dapat mengubah hidup Anda dengan mengubah pengantin pria? Seperti yang diketahui semua orang, tidak peduli putra mana dari keluarga Xiao. Itu semua dipilih untuk kami oleh ayah saya. Kami tidak punya pilihan sama sekali. Untuk hidup dengan baik, Anda harus berani menghadapi kehidupan. Suami tidak bisa memilih, tapi kehidupan seperti apa yang bisa dijalani? Terserah kita. Sulit bagi seorang wanita saudara perempuan untuk hidup di dunia. Kita harus mengambil takdir kita sendiri ke tangan kita sendiri. Jangan menaruh harapan Anda pada orang lain. Apakah itu ayah atau suami atau anak? Tidak mungkin menemani kita seumur hidup. Kita masih perlu mandiri untuk memiliki pilihan nyata.